Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga hari ini sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Saya doakan, semoga tubuh tetap kuat, pikiran jernih, dan semangat hidup tetap menyala meskipun usia sudah tidak muda lagi. Karena hidup sehat di usia lanjut bukan soal umur, tetapi soal kebiasaan yang kita jaga setiap hari. Sahabat Lansia Sehat, pernahkah Anda berpikir bahwa semua buah itu pasti baik untuk kesehatan? Banyak orang percaya bahwa karena buah berasal dari alam, maka pasti aman dan menyehatkan. Namun kenyataannya, tidak sesederhana itu. Sebagai dokter yang sudah lebih dari 30 tahun menangani pasien dengan gangguan ginjal, saya sering melihat hal yang justru berlawanan dengan anggapan tersebut. Banyak pasien yang datang dengan keluhan ginjal rusak, padahal mereka merasa sudah hidup sehat. Mereka makan buah setiap hari, minum air putih cukup, dan jarang makan makanan instan. Tapi tetap saja, fungsi ginjal mereka menurun perlahan, hingga akhirnya harus menjalani cuci darah. Sungguh menyedihkan melihat mereka datang dengan wajah lelah dan tubuh bengkak. Sebagian besar adalah orang tua yang sangat disiplin menjaga pola makan, tetapi tanpa sadar memilih jenis buah yang salah. Dari sini saya belajar satu hal penting. Tidak semua yang tampak sehat di mata kita benar-benar baik untuk tubuh, apalagi untuk ginjal. Karena ginjal adalah organ yang sangat sensitif terhadap apapun yang masuk ke tubuh kita, termasuk makanan alami seperti buah. Saya ingin sahabat Lansia Sehat memahami satu prinsip dasar lebih dulu. Ginjal kita adalah filter tubuh. Ia bekerja tanpa henti, membersihkan darah dari racun, kelebihan garam, dan zat sisa dari makanan yang kita konsumsi. Bayangkan sebuah rumah yang memiliki penyaring air di salurannya. Kalau penyaring itu kotor, seluruh air di rumah akan keruh. Begitu pula ginjal kita. Kalau terus-menerus dipaksa menyaring zat yang berlebihan, entah dari gula, kalium, atau asam urat, maka perlahan-lahan filternya akan rusak. Dan ketika ginjal mulai rusak, tubuh tidak bisa lagi membuang racun dengan baik. Akibatnya, timbul bengkak di kaki, kelelahan, tekanan darah naik, bahkan bisa berujung pada gagal ginjal yang mengharuskan cuci darah seumur hidup. Karena itu, sebelum kita membahas buah-buahan mana yang melindungi ginjal dan mana yang merusaknya, saya ingin sahabat semua memahami alasan mengapa buah yang terlihat sehat pun bisa menjadi masalah. Buah memang kaya vitamin, serat, dan air, tetapi beberapa di antaranya juga mengandung gula yang tinggi, kalium yang berlebihan, atau senyawa alami yang tidak bisa diolah dengan baik oleh ginjal yang sudah lemah. Sebagai contoh, saya pernah menangani seorang ibu berusia 65 tahun yang sangat gemar makan buah setiap hari. Beliau tidak pernah menyentuh makanan instan, jarang minum kopi, dan rutin olahraga. Tapi ketika saya periksa, fungsi ginjalnya menurun tajam. Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata setiap hari beliau makan pisang 2 buah, minum jus mangga, dan sesekali makan rambutan. Bagi orang sehat, mungkin hal itu tidak masalah. Tapi bagi ginjal yang sudah mulai lemah, kandungan kalium dari pisang dan fruktosa dari rambutan menjadi beban berat. Akhirnya ginjalnya tidak kuat dan harus menjalani perawatan intensif. Dari kasus seperti inilah, saya mulai rajin mengingatkan pasien bahwa tidak semua buah cocok untuk semua orang. Terutama bagi sahabat lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau sudah pernah mengalami pembengkakan pada kaki dan wajah. Dalam kondisi seperti itu, ginjal biasanya sudah bekerja lebih keras dari orang sehat pada umumnya. Karena itu, kita harus lebih cermat memilih buah. Sebaliknya, ada juga buah-buahan sederhana yang justru menjadi sahabat terbaik ginjal. Misalnya jambu air, apel, dan pepaya. Ketiganya mudah ditemukan di pasar, harganya terjangkau, tetapi memiliki efek yang luar biasa untuk membantu ginjal bekerja lebih ringan. Nanti di bab-bab berikutnya, kita akan membahas satu persatu manfaatnya secara lebih mendalam, lengkap dengan kisah nyata pasien yang membuktikan khasiatnya. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita pahami dulu prinsip sederhana yang sering diabaikan. Tidak ada makanan yang benar-benar aman jika dikonsumsi berlebihan, dan tidak ada makanan yang benar-benar berbahaya jika dikonsumsi dengan bijak. Ginjal manusia ibarat mesin yang sangat halus. Ia butuh keseimbangan. Kalau sahabat lansia sehat minum terlalu sedikit air, ginjal akan kekurangan cairan dan sisa racun akan menumpuk. Tapi kalau minum air terlalu banyak, ginjal juga akan bekerja terlalu keras membuang kelebihan air itu. Sama halnya dengan buah. Jika dikonsumsi dengan porsi yang sesuai dan jenis yang tepat, buah bisa menjadi obat alami. Tapi kalau salah pilih atau berlebihan,
bisa berubah menjadi racun yang pelan-pelan merusak ginjal tanpa disadari. Inilah yang sering saya tekankan kepada pasien lansia di ruang praktik. Banyak yang terkejut ketika saya bilang mereka harus membatasi pisang atau anggur. Mereka bertanya, "Dok, bukankah buah itu sehat?" Dan saya selalu menjawab dengan kalimat yang sama, "Sehat, tapi tergantung kondisi tubuh Anda." Karena kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan, tetapi bagaimana tubuh kita memprosesnya. Di Indonesia, banyak orang menganggap makan buah sebanyak mungkin adalah gaya hidup sehat. Padahal bagi orang tua dengan fungsi ginjal yang menurun, prinsip itu justru bisa berbahaya. Misalnya, buah yang tinggi gula bisa memperburuk diabetes, yang akhirnya mempercepat kerusakan ginjal. Begitu juga buah dengan kadar kalium tinggi, seperti pisang, bisa menyebabkan gangguan jantung pada penderita gagal ginjal. Jadi sahabat lansia sehat, mulai hari ini mari kita ubah cara berpikir tentang buah. Jangan asal manis, jangan asal segar, tapi pahami dulu apa yang dibutuhkan tubuh kita. Setiap buah memiliki karakter dan efek yang berbeda. Ada yang mendinginkan tubuh, ada yang melancarkan buang air kecil, ada pula yang membebani ginjal. Dengan pengetahuan yang benar, sahabat bisa tetap menikmati buah tanpa khawatir merusak tubuh sendiri. Di bab pertama ini, saya ingin sahabat semua menyadari satu hal penting. Ginjal bukan hanya organ biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan hidup. Setiap tetes darah melewati ginjal untuk dibersihkan. Setiap hari ia bekerja tanpa istirahat. Jadi kalau ginjal kita rusak, artinya sistem utama pembersihan tubuh berhenti bekerja. Maka langkah pertama untuk menjaga ginjal bukan dengan membeli obat mahal atau alat detoks, tetapi dengan memperhatikan apa yang masuk ke tubuh setiap hari. Bayangkan ginjal sahabat seperti 2 filter air di rumah. Kalau filternya bersih, air yang keluar jernih, tubuh terasa segar. Maka di video kali ini saya ingin mengajak sahabat lansia sehat untuk membuka mata. Mari kita pelajari buah mana yang benar-benar membantu ginjal bekerja lebih ringan, dan buah mana yang justru mempercepat kerusakannya. Kita akan bahas dengan bahasa yang mudah dipahami, berdasarkan pengalaman nyata pasien yang telah saya tangani selama lebih dari 3 dekade. Demikian pembukaan kita pada bab pertama ini. Di bab berikutnya kita akan mulai membahas buah pertama yang menjadi sahabat sejati ginjal, yaitu jambu air. Buah lokal yang sederhana tapi memiliki kekuatan luar biasa dalam menjaga keseimbangan tubuh. Tetap bersama saya di channel Lansia Sehat, dan mari kita lanjutkan perjalanan menjaga ginjal agar tetap kuat sampai usia lanjut. Sahabat lansia sehat, sekarang mari kita bahas buah pertama yang menjadi sahabat sejati bagi ginjal, yaitu jambu air. Buah ini mungkin terlihat sederhana, bahkan sering dianggap biasa saja karena tumbuh subur di halaman rumah. Namun di balik kesederhanaannya, jambu air menyimpan manfaat luar biasa yang dapat membantu menjaga kesehatan ginjal terutama pada usia lanjut. Jambu air kaya akan vitamin C dan memiliki kandungan air yang sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 85%. Selain itu, jambu air rendah kalori dan hampir tidak mengandung lemak. Kombinasi inilah yang menjadikannya salah satu buah terbaik untuk membantu meringankan beban kerja ginjal. Saat kita makan jambu air, kandungan air di dalamnya membantu melancarkan proses buang air kecil dan membantu tubuh mengeluarkan sisa garam serta racun melalui urin. Proses ini ibarat mencuci filter ginjal secara alami, membuat ginjal bekerja lebih ringan dan lebih efisien. Bayangkan tubuh sahabat seperti sebuah rumah besar. Di dalam rumah itu ada sistem penyaringan air yang bertugas menjaga agar semua aliran air tetap bersih dan lancar. Kalau penyaring itu tersumbat oleh kotoran, maka air akan meluap dan seluruh sistem rumah menjadi kacau. Begitu juga dengan ginjal. Jambu air bekerja layaknya air segar yang mengalir melalui filter tersebut, membantu membersihkan sisa garam, menghindarkan endapan yang bisa membentuk batu ginjal, dan memastikan darah tetap bersih. Saya teringat satu kisah nyata dari pasien saya, seorang ibu bernama Ibu Ratna berusia 62 tahun asal Bogor. Beliau datang dengan keluhan sering merasa tidak nyaman di bagian pinggang, buang air kecil terasa berat, dan kadang disertai rasa nyeri. Setelah pemeriksaan, ternyata ginjalnya menunjukkan tanda-tanda penumpukan mineral yang bisa memicu batu ginjal. Saya menyarankan beliau untuk mulai memperbanyak konsumsi air putih dan rutin makan jambu air setiap hari, 1 hingga 2 buah setelah makan siang. Awalnya beliau tidak percaya jambu air bisa memberikan efek besar. Tapi setelah 2 bulan rutin menjalankan saran tersebut, keluhannya mulai berkurang drastis. Buang air kecil lebih lancar, pinggang terasa ringan, dan hasil pemeriksaan urin menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ibu Ratna tersenyum sambil berkata,
Ternyata obat saya tumbuh di halaman sendiri. Kisah seperti ini bukan 1-2 kali terjadi, tetapi berulang kali saya saksikan selama bertahun-tahun. Yang membuat jambu air begitu spesial adalah keseimbangannya. Buah ini tidak terlalu manis sehingga aman untuk penderita diabetes, namun tetap menyegarkan. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu mencegah dehidrasi ringan, kondisi yang sering dialami oleh lansia karena berkurangnya rasa haus seiring bertambahnya usia. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal terpaksa bekerja lebih keras untuk menyaring darah. Jambu air membantu mencegah hal itu dengan cara alami tanpa menambah beban gula darah. Namun sahabat lansia sehat, manfaat jambu air tidak akan maksimal kalau dikonsumsi dengan cara yang salah. Banyak orang suka menambahkan garam, cabai, atau gula merah saat makan jambu air. Padahal tambahan-tambahan itu justru mengurangi manfaatnya. Garam bisa meningkatkan tekanan darah dan memperberat kerja ginjal, sementara gula berlebih bisa meningkatkan risiko diabetes yang pada akhirnya juga menyerang ginjal. Cara terbaik menikmati jambu air adalah dengan memakannya apa adanya, segar tanpa bumbu tambahan. Nikmati 1 atau 2 buah setelah makan siang, ketika tubuh dalam keadaan seimbang dan tidak terlalu lapar. Kandungan vitamin C dalam jambu air juga sangat penting bagi tubuh lansia. Vitamin ini berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin C juga membantu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang infeksi. Karena banyak kasus infeksi saluran kemih bisa memperparah kondisi ginjal, konsumsi vitamin C alami dari jambu air membantu mencegah hal itu terjadi. Ada satu hal menarik yang sering saya jelaskan kepada pasien saya. Ginjal yang sehat sangat bergantung pada kemampuan tubuh menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Jambu air memiliki kandungan natrium yang sangat rendah, sehingga tidak membuat retensi cairan. Justru karena kadar airnya tinggi, buah ini membantu mengatur volume darah secara alami. Artinya, tubuh bisa tetap terhidrasi tanpa menambah beban bagi ginjal. Sahabat lansia sehat mungkin bertanya, apakah jambu air aman dikonsumsi setiap hari? Jawabannya, iya. Asal tidak berlebihan. Cukup 1 hingga 2 buah per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat yang besar. Pilihlah jambu air yang matang alami, bukan yang masih keras atau terlalu asam. Karena yang terlalu asam dapat memicu iritasi lambung bagi sebagian orang yang sensitif. Bagi sahabat yang memiliki kebiasaan sering menahan kencing, jambu air juga sangat bermanfaat. Kandungan airnya membantu merangsang produksi urin sehingga tubuh lebih mudah membuang sisa metabolisme. Dengan begitu, risiko infeksi saluran kemih bisa berkurang. Sering menahan kencing adalah kebiasaan yang berbahaya, terutama bagi lansia, karena bisa menyebabkan bakteri berkembang di kandung kemih dan naik ke ginjal. Jadi, selain rajin makan jambu air, biasakan juga untuk tidak menahan buang air kecil. Mari kita simpulkan pembahasan kali ini. Jambu air adalah buah lokal yang sederhana namun kaya manfaat untuk ginjal. Ia membantu membersihkan sisa garam, mencegah terbentuknya batu ginjal, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan memberikan vitamin C alami yang melindungi sel ginjal dari kerusakan. Semua manfaat itu bisa diperoleh tanpa biaya besar, tanpa obat, cukup dengan kedisiplinan kecil setiap hari. Kalimat yang perlu sahabat lansia sehat ingat dari bab ini sederhana saja. Jambu air segar lebih baik daripada obat mahal. Sebuah pengingat bahwa kesehatan tidak selalu harus datang dari rumah sakit atau apotek, tapi bisa tumbuh di halaman rumah kita sendiri. Mulai hari ini, coba perhatikan buah apa yang tersedia di dapur atau di kebun. Jika ada jambu air matang, jadikan itu bagian dari rutinitas sehat harian. Jangan menunggu ginjal memberi sinyal bahaya baru mulai berubah. Karena seringkali kerusakan ginjal terjadi diam-diam, tanpa gejala yang jelas. Dan ketika gejala muncul, biasanya sudah terlambat. Di bab berikutnya kita akan membahas buah kedua yang tidak kalah hebat dalam menjaga kesehatan ginjal, yaitu apel. Buah yang sering kita dengar dalam pepatah lama, 1 apel sehari menjauhkan dokter. Ternyata pepatah itu bukan hanya kata-kata, tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kita akan bahas bagaimana apel membantu meringankan kerja ginjal, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan menyeimbangkan kadar gula dalam darah. Tetap bersama channel Lansia Sehat, dan mari lanjutkan perjalanan menjaga ginjal agar tetap kuat sampai usia lanjut. Sahabat Lansia Sehat, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan tentang buah kedua yang terbukti membantu menjaga kesehatan ginjal, yaitu apel. Buah ini sering disebut sebagai simbol kesehatan karena ada pepatah lama yang mengatakan, 1 apel sehari menjauhkan dokter. Pepatah ini bukan sekadar kata-kata,
tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat. Apel bukan hanya baik untuk jantung atau pencernaan, tetapi juga sangat bermanfaat untuk ginjal, terutama bagi sahabat yang sudah mulai berusia lanjut. Apel mengandung banyak zat penting seperti vitamin C, serat larut yang disebut pektin, serta berbagai mineral dengan kadar seimbang. Kandungan pektin inilah yang menjadi rahasia utama mengapa apel baik untuk ginjal. Pektin bekerja layaknya sapu halus di dalam tubuh. Ia membantu menyerap zat-zat berbahaya seperti kolesterol, logam berat, dan sisa metabolisme yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Dengan begitu, beban kerja ginjal menjadi lebih ringan karena sebagian racun sudah terikat oleh serat ini dan dibuang melalui saluran pencernaan. Selain itu, apel memiliki kandungan kalium yang tergolong sedang, tidak terlalu tinggi seperti pisang dan tidak terlalu rendah seperti jambu air. Kadar kalium yang seimbang ini penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Bagi sahabat lansia sehat yang memiliki tekanan darah naik turun, apel bisa menjadi pilihan buah yang aman dan menenangkan. Karena tekanan darah yang terjaga akan langsung berdampak pada kesehatan ginjal, sebab ginjal adalah organ yang paling sensitif terhadap perubahan tekanan darah. Saya masih ingat kisah seorang pasien saya, Pak Agus, berusia 70 tahun dari Jakarta. Beliau sering datang dengan keluhan pusing dan tekanan darah yang sulit dikontrol. Sudah rutin minum obat, tapi hasilnya tidak stabil. Saya kemudian menyarankan beliau untuk menambahkan 1 apel berukuran sedang ke dalam menu hariannya. Tidak banyak, hanya 1 buah setiap hari, dimakan di sela antara sarapan dan makan siang. Beliau mengikuti saran itu dengan disiplin. Beberapa bulan kemudian, ketika beliau datang kembali untuk kontrol, hasil tekanan darahnya jauh lebih stabil. Bahkan pemeriksaan fungsi ginjalnya menunjukkan perbaikan yang cukup baik dibandingkan sebelumnya. Dengan tersenyum, beliau berkata, "Ternyata obat saya ada di pasar, bukan di apotek." Kisah seperti ini menunjukkan bahwa buah sederhana yang tersedia di sekitar kita bisa memberikan manfaat besar jika dikonsumsi dengan cara dan porsi yang tepat. Sahabat lansia sehat mungkin bertanya, bagaimana cara terbaik menikmati apel agar manfaatnya maksimal? Pilihlah apel berukuran sedang dan usahakan untuk memakannya dengan kulitnya. Di bagian kulit apel terdapat kandungan flavonoid dan antioksidan yang berfungsi melawan peradangan di dalam tubuh. Ginjal yang sehat sangat bergantung pada rendahnya tingkat peradangan. Karena itu, memakan apel beserta kulitnya jauh lebih baik dibandingkan hanya daging buahnya saja, asalkan apel dicuci bersih terlebih dahulu. Waktu terbaik untuk mengonsumsi apel adalah di antara jam makan utama, misalnya antara sarapan dan makan siang atau sore hari sebelum makan malam. Pada waktu itu, kondisi lambung tidak terlalu kosong dan tidak terlalu penuh, sehingga penyerapan serat dan vitaminnya bisa berjalan optimal. Jangan mencampur apel dengan gula, karamel, atau pemanis tambahan karena itu justru akan meningkatkan kadar gula darah dan mengurangi manfaatnya bagi ginjal. Salah satu alasan apel disarankan untuk penderita diabetes adalah karena indeks glikemiknya rendah. Artinya, apel tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Ini penting, sebab gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal dan mempercepat terjadinya gagal ginjal. Dengan rutin makan apel, sahabat lansia sehat tidak hanya menjaga tekanan darah, tetapi juga membantu menstabilkan kadar gula. Apel juga mengandung antioksidan kuat seperti quercetin dan polifenol yang berfungsi melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat stres oksidatif. Stres oksidatif ini sering terjadi pada orang tua, terutama yang memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Antioksidan dalam apel membantu menetralisir radikal bebas sebelum mereka merusak jaringan ginjal. Dengan demikian, apel tidak hanya meringankan beban kerja ginjal, tetapi juga melindunginya dari kerusakan lebih lanjut. Ada satu hal menarik lagi tentang apel. Buah ini mengandung senyawa alami yang membantu menurunkan kadar asam urat. Banyak lansia mengalami peningkatan kadar asam urat tanpa menyadarinya, dan hal itu bisa memicu terbentuknya batu ginjal. Dengan mengonsumsi apel secara rutin, risiko itu dapat ditekan karena apel membantu tubuh membuang asam urat berlebih melalui urin secara alami. Namun seperti halnya semua makanan sehat, apel pun tetap harus dikonsumsi dalam batas wajar. 1 buah apel sehari sudah cukup. Tidak perlu lebih. Karena meskipun gulanya tergolong rendah, jika dikonsumsi terlalu banyak tetap bisa menambah kalori berlebih, terutama bagi sahabat yang kurang aktif bergerak. Mari kita simpulkan pembahasan ini. Apel adalah buah yang seimbang, sederhana, dan mudah didapat. Ia membantu menstabilkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol gula darah, serta melindungi ginjal dari kerusakan akibat racun dan radikal bebas.
Semua manfaat itu bisa sahabat lansia sehat dapatkan tanpa biaya besar. Cukup dengan satu kebiasaan kecil setiap hari. Kalimat yang perlu diingat dari bab ini adalah, 1 apel sehari, ginjal lebih kuat. Sebuah pengingat sederhana bahwa kebiasaan kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan tubuh. Jangan menunggu ginjal mulai bermasalah baru mulai peduli. Mulailah dari sekarang, dari langkah kecil yang bisa sahabat lakukan hari ini. Di bab berikutnya kita akan membahas buah ketiga yang juga luar biasa, yaitu pepaya. Buah ini bukan hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga memiliki efek langsung dalam membantu ginjal bekerja lebih ringan. Banyak pasien saya merasakan perubahan nyata setelah menjadikan pepaya sebagai bagian dari rutinitas hariannya. Mari kita lanjutkan pembahasan ini di bab selanjutnya di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar menjaga tubuh agar tetap kuat, sehat, dan bugar sampai usia lanjut. Sahabat Lansia Sehat, mari kita lanjutkan perjalanan mengenal buah-buahan yang bersahabat dengan ginjal. Setelah kita membahas jambu air dan apel yang keduanya mampu membantu kerja ginjal menjadi lebih ringan, kini saatnya kita membicarakan buah ketiga yang tidak kalah penting, yaitu pepaya. Buah ini sering dianggap biasa saja, bahkan sering diremehkan karena harganya murah dan mudah didapat. Namun di balik kesederhanaannya, pepaya menyimpan kekuatan besar untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan dan melindungi ginjal dari kerusakan yang tidak terlihat. Pepaya kaya akan serat, vitamin C, vitamin A, dan enzim papain. Enzim papain ini memiliki peran sangat penting, terutama bagi sahabat yang sudah berusia lanjut dan sering mengalami gangguan pencernaan. Saat kita menua, kemampuan tubuh untuk memecah protein menjadi asam amino menurun. Akibatnya, sistem pencernaan bekerja lebih lambat dan ginjal pun ikut terbebani karena harus mengeluarkan lebih banyak sisa metabolisme dari protein yang tidak tercerna sempurna. Disinilah pepaya membantu. Enzim papain bekerja memecah protein di lambung dan usus, membuat proses pencernaan lebih efisien sehingga beban ginjal berkurang. Saya masih ingat seorang pasien bernama Ibu Rina, berusia 63 tahun dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan sering merasa begah, lambung tidak nyaman, dan buang air besar tidak teratur. Setelah beberapa kali pemeriksaan, ternyata fungsi ginjalnya masih normal, namun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan ringan akibat kebiasaan makan yang tidak teratur. Saya kemudian menyarankan beliau untuk makan pepaya matang setiap pagi, sekitar setengah jam sebelum sarapan. Awalnya Ibu Rina ragu, karena beliau mengira pepaya hanya baik untuk melancarkan buang air besar, bukan untuk ginjal. Namun setelah menjalani anjuran itu selama 6 bulan, hasilnya luar biasa. Pencernaannya membaik, tubuh terasa lebih ringan, kulitnya tampak lebih segar, dan hasil pemeriksaan fungsi ginjalnya stabil bahkan sedikit meningkat. Beliau berkata dengan tersenyum, ternyata obat saya bukan pil, tapi pepaya di dapur. Kisah ini menjadi pengingat bahwa solusi alami seringkali lebih efektif daripada obat kimia jika dilakukan dengan disiplin. Selain membantu pencernaan, pepaya juga mengandung air dalam jumlah cukup tinggi, sekitar 80% dari berat buahnya. Kandungan air ini membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan membantu ginjal melakukan proses detoksifikasi alami. Saat tubuh cukup cairan, aliran darah ke ginjal menjadi lancar sehingga proses penyaringan racun berjalan optimal. Pepaya juga mengandung asam sitrat, senyawa alami yang berfungsi mencegah pembentukan batu ginjal. Asam ini mengikat kalsium dalam urin sehingga tidak mudah mengkristal menjadi batu. Dengan demikian, konsumsi pepaya secara teratur membantu menjaga kebersihan saluran kemih dan mencegah gangguan ginjal jangka panjang. Sahabat Lansia Sehat, pepaya juga dikenal sebagai sumber antioksidan alami. Vitamin C dan beta-karoten di dalamnya membantu menetralkan radikal bebas yang dapat merusak jaringan ginjal. Radikal bebas bisa berasal dari makanan olahan, polusi, atau obat-obatan yang sering dikonsumsi tanpa pengawasan dokter. Dengan mengonsumsi pepaya, tubuh mendapatkan perlindungan ganda. Selain menjaga pencernaan, pepaya juga membantu mencegah peradangan yang dapat memperburuk kondisi ginjal. Cara terbaik mengonsumsi pepaya adalah dalam keadaan matang dan segar. Pilih pepaya yang berwarna oranye merata, tidak terlalu keras, dan tidak terlalu lembek. Potong secukupnya, kira-kira sebesar kepalan tangan, lalu makan di pagi hari sebelum sarapan. Mengapa waktu ini penting? Karena pada saat perut kosong, enzim papain di dalam pepaya bekerja maksimal, membantu membersihkan sisa makanan dari malam sebelumnya dan mempersiapkan sistem pencernaan agar siap menerima makanan baru. Jika dilakukan secara rutin, tubuh akan terasa lebih ringan, perut lebih nyaman, dan ginjal pun bekerja lebih stabil. Namun,
Penting untuk diingat bahwa meskipun pepaya memiliki banyak manfaat, tidak berarti boleh dikonsumsi berlebihan. Bagi sahabat yang memiliki kadar gula darah tinggi, porsi pepaya harus diatur. Cukup 2 atau 3 potong sedang setiap hari sudah cukup. Jangan makan dalam jumlah besar sekaligus, karena meskipun kadar gulanya tidak setinggi buah-buahan lain, tetap saja berlebihan bisa memicu lonjakan gula darah. Mari kita lihat dari sisi ilmiah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pepaya memiliki efek diuretik alami, artinya membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan garam. Ini sangat bermanfaat bagi penderita tekanan darah tinggi dan orang yang memiliki kecenderungan pembengkakan akibat retensi cairan. Dengan membantu tubuh mengeluarkan cairan berlebih, pepaya secara tidak langsung mengurangi beban kerja ginjal. Selain itu, kandungan serat dalam pepaya juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol yang tinggi bisa mempersempit pembuluh darah ginjal, mengurangi suplai oksigen, dan mempercepat kerusakan jaringan ginjal. Dengan rutin makan pepaya, risiko ini bisa ditekan. Serat juga membantu memperlancar buang air besar, menghindari sembelit yang sering menjadi keluhan pada usia lanjut. Sembelit yang parah dapat meningkatkan tekanan dalam rongga perut dan mengganggu aliran darah ke ginjal. Dengan pencernaan yang lancar, ginjal ikut terbantu dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ada satu hal menarik lainnya. Pepaya juga mengandung enzim chymopapine yang membantu mengurangi peradangan ringan di jaringan tubuh. Bagi sahabat lansia yang sering mengalami pegal atau nyeri sendi, efek ini bisa terasa menenangkan. Karena ketika peradangan di tubuh berkurang, tekanan oksidatif yang mengenai ginjal juga menurun. Mari kita simpulkan pembahasan ini dengan sederhana. Pepaya adalah buah yang lengkap manfaatnya. Ia membantu pencernaan, menjaga keseimbangan cairan, menurunkan kadar asam urat, mencegah batu ginjal, melindungi jaringan ginjal dari radikal bebas, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Semua itu diperoleh hanya dari satu buah yang tumbuh subur di tanah kita sendiri. Kalimat yang perlu diingat dari bab ini adalah, pepaya tiap hari, pencernaan lancar, ginjal aman. Tidak perlu mahal untuk menjaga kesehatan. Kadang yang kita butuhkan hanya kesadaran untuk kembali pada yang alami dan sederhana. Sahabat lansia sehat, di bab berikutnya kita akan membahas sesuatu yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira semua buah manis pasti sehat. Padahal, di balik rasa manisnya, beberapa buah justru bisa menjadi racun bagi ginjal. Kita akan mulai dari satu buah yang tampak mewah dan sering disebut sebagai buah elit, tetapi bisa diam-diam merusak ginjal jika dikonsumsi berlebihan, yaitu anggur. Tetaplah bersama channel Lansia Sehat, karena pemahaman kecil hari ini bisa menyelamatkan kesehatan ginjal sahabat di masa depan. Sahabat lansia sehat, kini kita memasuki bagian yang paling sering disalahpahami. Selama ini kita selalu mendengar bahwa buah apapun yang manis pasti sehat. Banyak orang percaya semakin mahal buahnya, semakin besar pula manfaatnya. Tapi kenyataannya, untuk ginjal, anggapan itu bisa menyesatkan. Salah satu buah yang terlihat mewah namun menyimpan bahaya tersembunyi bagi ginjal adalah anggur. Siapa yang tidak suka anggur? Buah ini memiliki rasa manis segar, bentuknya cantik, dan sering dijadikan hiasan di meja makan atau parsel kesehatan. Karena tampilannya yang elegan, banyak orang menganggap anggur sebagai simbol gaya hidup sehat. Namun, di balik kemanisannya, anggur mengandung kadar gula yang sangat tinggi, terutama dalam bentuk fruktosa, yaitu jenis gula alami yang justru bisa memperberat kerja ginjal. Untuk memahami bahaya ini, kita perlu tahu bagaimana ginjal bekerja. Setiap kali kita makan makanan atau buah yang manis, kadar gula darah akan meningkat. Tubuh harus memproses gula itu dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan. Jika kadar gula terlalu tinggi, ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuang kelebihannya melalui urin. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah halus di dalam ginjal, suatu kondisi yang disebut nefropati diabetik. Kandungan fruktosa pada anggur bisa mencapai 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan apel atau pepaya. Itu artinya, satu tandan anggur besar dapat mengandung gula sebanyak 1 gelas minuman manis. Apabila dikonsumsi berlebihan, efeknya terhadap gula darah tidak berbeda jauh dengan meminum sirup atau soda. Ginjal dipaksa menyaring darah dengan kadar gula yang terlalu tinggi, dan dalam jangka waktu lama, kemampuan ginjal bisa menurun. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Sento, berusia 62 tahun, seorang pedagang buah dari Medan. Beliau sangat menyukai anggur dan menganggapnya sebagai camilan sehat. Setiap hari ia bisa menghabiskan hampir 1 kilogram anggur. Awalnya ia merasa tidak ada masalah.
Namun setelah beberapa bulan, ia mulai sering merasa lemas, pusing, dan buang air kecil semakin sering di malam hari. Ketika dilakukan pemeriksaan, kadar gula darahnya tinggi dan fungsi ginjalnya mulai menurun. Saat saya menjelaskan bahwa kebiasaan makan anggur dalam jumlah besar bisa menjadi penyebabnya, Pak Sento terkejut. Beliau tidak pernah menyangka bahwa buah yang ia jual dan konsumsi setiap hari justru menjadi salah satu pemicu gangguan kesehatannya. Setelah ia mengurangi konsumsi anggur secara drastis dan menggantinya dengan buah yang lebih aman seperti jambu air dan pepaya, kondisinya perlahan membaik. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua buah cocok dikonsumsi dalam jumlah banyak, terutama bagi sahabat yang memiliki masalah gula darah atau fungsi ginjal yang lemah. Sahabat lansia sehat, bukan berarti anggur harus dihindari sepenuhnya. Namun konsumsi anggur harus dikontrol dengan sangat ketat. Bagi orang sehat, jumlah yang aman sekitar 10 butir per hari, tidak lebih. Sedangkan bagi sahabat yang memiliki riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau sudah pernah mendapat diagnosis gangguan ginjal, sebaiknya hindari anggur untuk sementara waktu. Jika ingin tetap menikmatinya, lakukan setelah makan utama, bukan saat perut kosong, agar penyerapan gulanya lebih lambat. Selain tinggi gula, ada hal lain yang perlu diperhatikan. Anggur, terutama yang diimpor, sering dilapisi dengan lilin atau pestisida agar tahan lama dan tampak mengkilap. Zat kimia ini bisa masuk ke tubuh dan menambah beban kerja ginjal. Karena itu, bila sahabat benar-benar ingin makan anggur, pastikan mencucinya dengan air mengalir dan sedikit larutan garam atau cuka untuk membantu menghilangkan sisa bahan kimia di permukaannya. Ada juga kesalahpahaman yang sering saya temui di kalangan lansia, yaitu anggapan bahwa jus anggur sama sehatnya dengan buah anggur segar. Faktanya, jus anggur bahkan bisa lebih berbahaya, karena dalam prosesnya kandungan serat berkurang sementara kadar gula meningkat. Ketika serat hilang, tubuh menyerap gula lebih cepat, menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam dan beban tambahan pada ginjal. Jadi, jus anggur bukanlah pilihan yang baik bagi sahabat yang ingin menjaga ginjal tetap sehat. Dari sisi medis, konsumsi fruktosa berlebihan seperti yang terdapat pada anggur dapat memicu pembentukan asam urat di dalam tubuh. Ketika kadar asam urat meningkat, ginjal harus bekerja ekstra untuk membuangnya. Jika kadar ini terlalu tinggi dan berlangsung lama, kristal asam urat bisa terbentuk di dalam ginjal dan saluran kemih, memicu peradangan serta pembentukan batu ginjal. Selain itu, anggur juga mudah memicu ketagihan. Rasanya yang manis membuat seseorang sulit berhenti setelah makan beberapa butir. Karena itulah banyak pasien saya tanpa sadar makan terlalu banyak anggur dalam sekali waktu. Padahal yang dibutuhkan tubuh hanya sedikit. Kebiasaan seperti ini yang perlahan-lahan menyebabkan kerusakan ginjal tanpa gejala berarti di awal. Mari kita simpulkan pelajaran penting dari bab ini. Anggur memang lezat dan tampak sehat, tetapi bagi ginjal yang sudah lemah, buah ini bisa menjadi musuh dalam selimut. Gula fruktosa yang tinggi dapat meningkatkan kadar gula darah, merusak pembuluh darah halus ginjal, dan memicu peradangan jangka panjang. Kalimat sederhana yang perlu diingat adalah, anggur manis, tapi bisa jadi racun bagi ginjal. Jangan biarkan rasa manis sesaat menukar kesehatan jangka panjang. Lebih baik menikmati buah lokal yang segar, rendah gula, dan penuh air seperti jambu air, pepaya, atau apel. Buah-buah itu mungkin tampak sederhana, tetapi terbukti membantu menjaga fungsi ginjal lebih lama. Sahabat lansia sehat, menjaga ginjal tidak berarti berhenti makan buah, tetapi belajar memilih dan mengatur porsinya dengan bijak. Karena ginjal tidak pernah berteriak keras saat mulai rusak. Ia hanya memberi sinyal kecil, seperti mudah lelah, buang air kecil malam hari, atau kaki yang mulai membengkak. Jika kita peka terhadap tanda-tanda itu dan berhati-hati sejak dini, banyak masalah bisa dicegah. Di bab berikutnya, kita akan membahas satu lagi buah yang sangat populer di Indonesia, terutama saat musim panen tiba, yaitu rambutan. Manis, segar, dan menggiurkan, tetapi ternyata bisa menjadi bumerang bagi ginjal bila dikonsumsi berlebihan. Tetap bersama channel Lansia Sehat, karena pengetahuan sederhana hari ini bisa menjadi penyelamat bagi kesehatan Anda di masa depan. Sahabat Lansia Sehat, sekarang kita lanjutkan ke buah berikutnya yang sangat digemari banyak orang Indonesia, yaitu rambutan. Siapa yang tidak tergoda melihat rambutan merah segar bergelantungan di pohon atau dijual di pinggir jalan? Rasanya manis, segar, dan harganya murah. Tapi tahukah sahabat bahwa di balik nikmatannya, rambutan bisa menjadi ancaman serius bagi ginjal bila dimakan secara berlebihan? Rambutan mengandung fruktosa, yaitu jenis gula alami yang sama seperti pada anggur,
Hanya saja kadarnya bisa lebih tinggi jika buahnya sangat matang. Fruktosa dalam jumlah besar tidak hanya meningkatkan kadar gula darah, tetapi juga bisa meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Ketika kadar asam urat naik, tubuh akan kesulitan mengeluarkannya, terutama bila fungsi ginjal sudah mulai menurun. Akibatnya, asam urat bisa mengendap membentuk kristal di saluran kemih dan akhirnya menjadi batu ginjal. Selain itu, fruktosa yang tinggi membuat tubuh menghasilkan zat yang disebut purin dalam jumlah lebih besar. Purin ini juga berkontribusi terhadap peningkatan asam urat. Karena itu, makan rambutan terlalu banyak bukan hanya meningkatkan risiko diabetes, tapi juga memperberat kerja ginjal dalam jangka panjang. Saya masih ingat seorang pasien saya bernama Ibu Dewi, berusia 66 tahun dari Bandung. Beliau sangat menyukai rambutan. Setiap kali musim rambutan tiba, beliau bisa makan 1 kilogram dalam sehari. Awalnya tidak terasa apa-apa, tetapi beberapa bulan kemudian, beliau datang ke klinik dengan keluhan nyeri di pinggang, buang air kecil terasa sakit, dan terkadang urin tampak keruh. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya menunjukkan adanya batu kecil di ginjal dan kadar asam urat yang tinggi. Ketika saya menanyakan pola makannya, beliau menjawab dengan polos, "Saya kan hanya makan buah, Dok, bukan makanan instan." Dari sinilah saya menjelaskan bahwa yang berlebihan itu selalu membawa dampak buruk, bahkan dari makanan alami sekalipun. Setelah beliau mengurangi konsumsi rambutan dan memperbanyak air putih serta sayur segar, kondisi kesehatannya berangsur membaik. Sahabat lansia sehat, pelajaran dari kisah Ibu Dewi ini penting untuk kita pahami. Rambutan memang buah yang enak, tapi jika dimakan terlalu banyak bisa memicu gangguan metabolik yang berbahaya. Gula yang tinggi akan menaikkan kadar insulin dan mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil di ginjal. Sementara peningkatan asam urat akan mempercepat pembentukan batu ginjal dan peradangan. Dua hal ini adalah kombinasi yang sangat berisiko bagi tubuh lansia. Bagaimana cara aman menikmati rambutan? Pertama, jangan makan lebih dari 5-10 buah dalam satu waktu. Kedua, hindari makan rambutan saat perut kosong karena gula darah akan naik lebih cepat dan menambah beban kerja ginjal. Ketiga, jangan mencampur rambutan dengan buah lain yang juga tinggi gula seperti mangga atau anggur. Lebih baik makan rambutan 1 jam setelah makan utama ketika perut sudah berisi makanan lain sehingga penyerapan gulanya lebih lambat. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, rambutan yang terlalu matang atau sudah mulai fermentasi bisa memiliki kadar alkohol alami hasil dari proses gula yang terurai. Walaupun jumlahnya kecil, tetap saja ini menambah beban kerja hati dan ginjal. Jadi, pastikan sahabat hanya makan rambutan yang masih segar dan belum terlalu lembek. Mari kita bahas sedikit dari sisi medis. Saat fruktosa masuk ke tubuh dalam jumlah besar, hati akan memprosesnya menjadi lemak. Lemak ini bisa menumpuk di hati dan pembuluh darah. Bila kondisi ini berlangsung lama, metabolisme tubuh akan terganggu. Lemak dan asam urat yang menumpuk bisa menyebabkan peradangan kronis, yang dalam jangka panjang mempercepat kerusakan ginjal. Selain itu, banyak orang tidak sadar bahwa makan rambutan berlebihan juga bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang drastis. Gula yang tinggi dalam darah membuat ginjal bekerja ekstra untuk membuang kelebihannya melalui urin. Akibatnya, ginjal menjadi lebih cepat lelah. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bisa memicu dehidrasi ringan karena tubuh kehilangan banyak cairan. Dehidrasi adalah musuh utama ginjal karena membuat darah menjadi kental dan aliran ke ginjal berkurang. Untuk sahabat yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau diabetes, saya menyarankan agar berhati-hati. Cukup nikmati rambutan sebagai camilan sesekali, bukan setiap hari. Tidak perlu menghindarinya sepenuhnya, tapi cukup batasi. Ingat, dalam menjaga kesehatan ginjal, yang paling penting bukan melarang, melainkan mengatur. Mari kita simpulkan bab ini dengan satu kalimat sederhana yang mudah diingat. Rambutan enak, tapi jangan berlebihan. Rasa manisnya boleh dinikmati, tapi kendalikan jumlahnya. Karena setiap kali kita makan berlebihan, ginjal harus bekerja 2 kali lipat untuk menyeimbangkan kadar gula dan zat sisa dalam darah. Sahabat lansia sehat, tubuh kita seperti mesin halus yang hanya bisa bekerja optimal jika dirawat dengan bijak. Jangan sampai kita membebani ginjal hanya karena tergoda buah musiman yang terlihat menggoda. Lebih baik menikmati sedikit tapi rutin, daripada banyak sekaligus lalu menyesal di kemudian hari. Sebagai pengingat, cobalah evaluasi pola makan sahabat minggu ini. Berapa banyak buah manis yang sudah dikonsumsi? Jika lebih dari 2 jenis dalam satu hari, cobalah kurangi dan perbanyak buah yang tinggi air seperti jambu air atau pepaya. Di bab berikutnya,
kita akan membahas satu buah lagi yang sering disebut sebagai makanan sehat serbaguna, tetapi ternyata bisa menjadi ancaman serius bagi orang dengan gangguan ginjal, yaitu pisang. Banyak orang percaya pisang baik untuk jantung dan stamina, tapi bagi ginjal lemah, kandungan kaliumnya yang tinggi bisa menjadi masalah besar. Mari kita bahas lebih dalam di bab selanjutnya bersama channel Lansia Sehat. Sahabat Lansia Sehat, setelah kita membahas buah-buahan yang menyehatkan ginjal dan juga yang dapat merusaknya bila dikonsumsi berlebihan, kini tiba saatnya kita mengupas satu buah yang paling sering dianggap aman, yaitu pisang. Hampir setiap rumah di Indonesia pasti memiliki pisang. Rasanya enak, harganya murah, dan mudah ditemukan di mana saja. Banyak orang percaya pisang selalu baik untuk tubuh karena kandungan gizi dan energinya tinggi. Namun, bagi mereka yang memiliki masalah dengan fungsi ginjal, pisang justru bisa menjadi ancaman yang tidak disadari. Untuk memahami mengapa pisang bisa berbahaya bagi ginjal, kita perlu mengenal kandungan utamanya, yaitu kalium. Kalium adalah mineral penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah dalam tubuh. Kalium juga berperan dalam mengatur detak jantung dan fungsi otot. Tetapi, ketika ginjal mulai melemah, kemampuan tubuh untuk mengatur kadar kalium akan menurun. Akibatnya, kalium bisa menumpuk dalam darah dan menimbulkan kondisi berbahaya yang disebut hiperkalemia. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Bagi orang sehat, angka ini tidak masalah karena ginjal dapat membuang kelebihan kalium melalui urin. Namun, bagi sahabat yang fungsi ginjalnya sudah menurun, kalium yang tidak bisa dikeluarkan akan menumpuk di darah. Jika kadar kalium terlalu tinggi, otot bisa menjadi lemah, jantung berdetak tidak teratur, dan pada kasus berat bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal. Saya masih ingat seorang pasien saya bernama Pak Arto, berusia 71 tahun dari Semarang. Beliau menderita penyakit ginjal kronis stadium 3. Karena sering mendengar bahwa pisang baik untuk jantung, beliau mulai rutin makan 2 buah pisang setiap pagi. Dalam pikirannya, pisang alami pasti aman. Namun ketika datang kontrol, hasil laboratoriumnya menunjukkan kadar kalium darah meningkat tajam. Bahkan jantungnya sempat berdebar tidak teratur. Setelah saya jelaskan bahwa pisang tinggi kalium dan bisa memperburuk kondisi ginjalnya, beliau terkejut. Sejak saat itu beliau mulai mengurangi konsumsi pisang dan menggantinya dengan buah yang lebih aman seperti apel dan jambu air. Hasil pemeriksaan berikutnya menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Dari kasus ini kita belajar bahwa sesuatu yang baik untuk satu orang belum tentu baik untuk orang lain. Pisang memang menyehatkan, tetapi bagi sahabat yang ginjalnya tidak lagi bekerja maksimal, ia bisa menjadi beban berat. Karena itu penting sekali untuk menyesuaikan jenis dan jumlah buah dengan kondisi tubuh masing-masing. Selain kalium, pisang juga mengandung gula alami dalam bentuk sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Gula ini memang memberikan energi cepat bagi tubuh, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, terutama oleh penderita diabetes, bisa memperparah kerusakan ginjal. Kadar gula yang tinggi dalam darah akan merusak pembuluh darah halus di ginjal, menyebabkan saringan ginjal bocor, dan akhirnya memicu gagal ginjal. Karena itu, bagi sahabat lansia yang memiliki riwayat diabetes, pisang sebaiknya tidak dimakan dalam jumlah banyak. Lalu bagaimana cara aman menikmati pisang? Bagi orang dengan fungsi ginjal yang masih normal, satu buah pisang ukuran sedang per hari masih tergolong aman. Namun bagi penderita gangguan ginjal, sebaiknya batasi hanya setengah buah atau konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Pilihlah pisang yang belum terlalu matang, karena kadar kaliumnya sedikit lebih rendah. Hindari pisang goreng atau pisang yang diolah dengan gula tambahan, karena itu akan meningkatkan kalori dan memperburuk kondisi metabolik tubuh. Selain itu, sahabat lansia sehat perlu tahu bahwa ginjal bekerja sangat erat dengan jantung. Jika ginjal bermasalah, jantung pun ikut terpengaruh. Kalium berlebih dari pisang bisa membuat jantung berdetak lebih cepat atau malah terlalu lambat. Kondisi ini seringkali tidak disadari oleh lansia karena gejalanya ringan, seperti mudah lelah, kesemutan, atau kram otot. Tapi kalau dibiarkan, bisa berakibat fatal. Mari kita lihat dari sisi keseimbangan nutrisi. Tubuh memang memerlukan kalium, tetapi juga membutuhkan natrium dan magnesium dalam kadar seimbang. Ketika kita hanya menambah satu unsur tanpa memperhatikan yang lain, tubuh akan kehilangan keseimbangan. Dalam kasus pisang, terlalu banyak kalium tanpa diimbangi oleh asupan air dan makanan rendah garam bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Karena itu, bagi sahabat yang masih ingin mengonsumsi pisang, pastikan juga cukup minum air putih dan tidak menambah makanan tinggi kalium lainnya seperti alpukat, kentang,
atau tomat dalam jumlah besar di hari yang sama. Pisang juga sering dijadikan camilan sebelum olahraga karena bisa meningkatkan energi cepat. Namun bagi lansia, aktivitas fisik biasanya tidak seberat orang muda. Akibatnya, gula dan kalium dari pisang tidak banyak digunakan oleh tubuh dan malah menumpuk. Hal ini seringkali menyebabkan kelelahan dan nyeri otot yang disalahartikan sebagai kekurangan energi, padahal justru karena kelebihan kalium. Mari kita simpulkan pembahasan ini dengan sederhana. Pisang adalah buah yang bergizi tinggi, tetapi bukan berarti aman bagi semua orang. Kandungan kalium yang tinggi menjadikannya berisiko bagi penderita gangguan ginjal. Satu buah pisang mungkin tidak langsung berbahaya, tetapi jika dikonsumsi setiap hari tanpa pengawasan, bisa memicu penumpukan kalium dalam darah yang berujung pada masalah serius. Kalimat yang perlu diingat dari bab ini adalah, pisang sehat, tapi hati-hati kalau ginjal lemah. Ini adalah pengingat bahwa bahkan makanan alami pun bisa berbahaya jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kunci menjaga ginjal bukan hanya memilih makanan sehat, tapi juga mengetahui kapan, berapa banyak, dan dalam keadaan apa makanan itu boleh dikonsumsi. Sahabat lansia sehat, tubuh kita tidak membutuhkan buah dalam jumlah banyak, tetapi membutuhkan buah yang tepat sesuai kebutuhan. Itulah sebabnya penting untuk mengenali diri sendiri dan memahami sinyal tubuh. Jika tubuh sering merasa lelah, jantung berdebar, atau kaki bengkak, itu bisa jadi tanda ginjal mulai kewalahan. Di bab berikutnya, kita akan memasuki bagian yang paling penting dari seluruh pembahasan ini. Setelah mengetahui buah-buahan yang menyehatkan dan yang perlu dihindari, kita akan mempelajari satu rahasia sederhana yang selama ini menjadi prinsip utama saya dalam menjaga pasien agar tidak sampai mengalami kerusakan ginjal permanen. Rahasia ini bukan obat, bukan juga ramuan mahal, tetapi kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari di rumah. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya di channel Lansia Sehat untuk menemukan rahasia menjaga ginjal tetap kuat sampai usia lanjut. Sahabat Lansia Sehat, setelah kita mempelajari berbagai buah yang bermanfaat dan yang berpotensi membahayakan ginjal, kini saatnya saya membagikan satu rahasia penting yang selama bertahun-tahun saya tekankan kepada setiap pasien saya. Rahasia ini sederhana, bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak memerlukan biaya besar, tetapi dampaknya luar biasa bagi kesehatan ginjal. Rahasia itu adalah mengatur asupan air dan garam setiap hari secara seimbang. Kedua hal ini, air dan garam, adalah kunci utama bagi kehidupan. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air, dan ginjal adalah organ yang mengatur keseimbangan cairan tersebut. Sementara garam, atau natrium, diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk membantu menjaga tekanan darah dan fungsi otot. Namun ketika salah satunya berlebihan atau kekurangan, ginjal akan langsung terkena dampaknya. Karena itu, keseimbangan adalah kata kunci. Mari kita bahas yang pertama, yaitu air. Banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak minum air, semakin sehat ginjal kita. Padahal, itu tidak selalu benar. Ginjal bekerja dengan prinsip keseimbangan cairan. Jika kita minum terlalu sedikit, tubuh akan kekurangan cairan dan urin menjadi pekat. Ini membuat racun sulit keluar dan menyebabkan penumpukan zat sisa yang bisa membentuk batu ginjal. Tapi jika kita minum terlalu banyak, ginjal juga akan kewalahan karena harus terus-menerus menyaring air yang berlebihan. Cara paling tepat untuk mengetahui berapa banyak air yang harus kita minum adalah dengan memperhatikan jumlah urin kita kemarin. Tambahkan sekitar setengah liter hingga 1 liter dari jumlah itu, maka itulah kebutuhan air harian kita. Misalnya, jika kemarin sahabat mengeluarkan urin sekitar 1 liter, maka hari ini cukup minum sekitar 1,5 hingga 2 liter air. Tidak perlu lebih. Dengan cara ini, ginjal bekerja stabil dan tidak terbebani. Waktu minum juga penting. Jangan sekaligus minum dalam jumlah banyak di satu waktu. Lebih baik dibagi menjadi beberapa kali sepanjang hari. Misalnya, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum makan, 1 gelas setelah makan, dan sisanya di antara waktu makan. Hindari minum air terlalu banyak sebelum tidur malam, karena akan membuat sahabat sering buang air kecil dan mengganggu waktu istirahat. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu garam. Banyak orang tidak sadar bahwa garam bisa menjadi racun perlahan bagi ginjal. Ginjal bertugas membuang kelebihan natrium dari tubuh. Jika asupan garam berlebihan, ginjal akan bekerja ekstra keras untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Lama-kelamaan, pembuluh darah di ginjal akan menebal dan kehilangan elastisitas. Inilah awal dari kerusakan ginjal yang sulit diperbaiki. Kebutuhan garam harian orang dewasa maksimal 1 sendok teh per hari, atau sekitar 5 gram.
Jumlah ini sudah termasuk garam yang terkandung di dalam makanan olahan seperti mie instan, makanan kaleng, saus, atau keripik. Jadi, kalau sahabat masih sering makan makanan olahan, bisa dipastikan asupan garamnya sudah berlebihan. Mulai sekarang, cobalah masak sendiri di rumah dengan sedikit garam dan lebih banyak bumbu alami. Gunakan bawang putih, jeruk nipis, atau rempah-rempah seperti kunyit dan jahe untuk memberikan rasa tanpa harus menambah garam. Selain itu, hindari makanan yang mengandung garam tersembunyi seperti sambal botol, kecap asin, dan makanan cepat saji. Garam yang tersembunyi inilah yang paling berbahaya, karena kita tidak menyadari seberapa banyak yang sudah kita konsumsi. Ginjal tidak bisa membedakan apakah garam itu berasal dari makanan mahal atau dari makanan sederhana. Bagi ginjal, semuanya adalah natrium yang harus dibuang, dan semakin banyak natrium yang masuk, semakin berat beban kerjanya. Saya sering menjelaskan kepada pasien saya bahwa ginjal itu seperti filter air. Jika air yang masuk terlalu asin, filter akan cepat rusak. Jika air terlalu sedikit, filter juga akan kering dan tersumbat. Jadi, tugas kita adalah memastikan aliran cairan yang masuk ke tubuh selalu seimbang. Selain air dan garam, ada satu kebiasaan kecil lain yang sangat membantu menjaga ginjal, yaitu tidak menahan buang air kecil. Banyak lansia yang menahan kencing karena malas bolak-balik ke kamar mandi, apalagi saat malam hari. Padahal, menahan kencing bisa menyebabkan bakteri berkembang di kandung kemih dan naik ke ginjal, menyebabkan infeksi. Infeksi ini jika sering terjadi bisa mempercepat kerusakan ginjal. Sahabat lansia sehat juga perlu menjaga berat badan tetap ideal. Berat badan berlebih meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan diabetes, dua penyebab utama gagal ginjal. Menjaga pola makan dengan mengurangi garam dan gula, memperbanyak sayur dan buah yang tepat, serta rutin bergerak ringan seperti jalan pagi, adalah langkah terbaik untuk melindungi ginjal dari kerusakan. Saya ingin sahabat semua memahami bahwa kerusakan ginjal tidak terjadi dalam semalam. Ia berkembang perlahan, tanpa gejala yang jelas. Di awal mungkin hanya terasa mudah lelah, sedikit bengkak di pergelangan kaki, atau buang air kecil yang berubah warna. Tapi jika tidak diperhatikan, lambat laun ginjal kehilangan kemampuannya. Dan ketika ginjal sudah tidak bisa bekerja, satu-satunya jalan adalah cuci darah. Karena itu, mencegah jauh lebih mudah daripada mengobati. Mari kita simpulkan bab ini. Kesehatan ginjal tidak hanya bergantung pada obat atau makanan, tetapi pada keseimbangan hidup sehari-hari. Kunci utamanya ada pada dua hal sederhana: kendalikan air dan garam. Jangan terlalu sedikit, jangan berlebihan. Rawat ginjal seperti sahabat terbaik yang bekerja tanpa henti untuk menjaga tubuh tetap bersih dan seimbang. Kalimat yang perlu sahabat lansia sehat ingat dari bab ini adalah, air yang cukup dan garam yang seimbang adalah rahasia panjang umur bagi ginjal. Tidak ada obat yang bisa menggantikan kebiasaan baik. Setiap tegukan air dan setiap butir garam yang sahabat konsumsi hari ini menentukan kesehatan ginjal di masa depan. Di bab terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pelajaran yang sudah kita bahas. Kita akan menegaskan kembali buah-buahan mana yang menjadi sahabat ginjal, mana yang sebaiknya dibatasi, dan bagaimana cara sederhana untuk menjaga organ penting ini tetap kuat hingga usia lanjut. Tetap bersama channel Lansia Sehat, karena di bab terakhir kita akan menutup perjalanan ini dengan pesan penting yang bisa menjadi pegangan sepanjang hidup. Sahabat Lansia Sehat, kita telah sampai pada bagian akhir dari perjalanan edukasi ini. Selama 8 bab sebelumnya, kita sudah bersama-sama membahas dengan rinci bagaimana cara menjaga ginjal tetap sehat, khususnya melalui kebiasaan memilih buah yang tepat, mengatur asupan air dan garam, serta memahami bagaimana pola makan sehari-hari berdampak besar terhadap kesehatan jangka panjang. Di bab penutup ini, saya akan merangkum kembali poin-poin penting dan memberikan ajakan sederhana namun bermakna. Mari mulai perubahan hari ini juga. Mari kita mulai dari buah-buahan. Ada 3 buah lokal yang terbukti sangat membantu menjaga kesehatan ginjal. Jambu air, tinggi kandungan air, rendah kalori, kaya vitamin C. Sangat baik untuk melancarkan buang air kecil, membersihkan sisa garam, dan mencegah batu ginjal. Cara terbaik mengonsumsinya adalah 1 hingga 2 buah setelah makan siang, tanpa tambahan garam, gula, atau bumbu. Apel, kaya serat larut bernama pektin, kandungan kalium sedang, serta indeks glikemik rendah. Membantu mengontrol tekanan darah dan mengurangi beban kerja ginjal. Konsumsilah 1 apel berukuran sedang per hari. Sebaiknya dimakan dengan kulitnya setelah dicuci bersih, antara waktu sarapan dan makan siang. Pepaya, kaya serat dan enzim papain yang membantu proses pencernaan,
mengurangi racun dalam tubuh, dan mengandung asam sitrat yang mencegah batu ginjal. Potong pepaya sebesar kepalan tangan. Makan pada pagi hari sebelum sarapan agar enzimnya bekerja maksimal. Sebaliknya, ada 3 buah populer yang ternyata dapat merusak ginjal jika dikonsumsi sembarangan, terutama pada sahabat yang sudah memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau fungsi ginjal yang melemah. Anggur, meskipun manis dan menggoda, kandungan fruktosanya sangat tinggi. Gula ini jika dikonsumsi berlebihan akan membebani ginjal, memicu nefropati diabetik, dan meningkatkan risiko gagal ginjal. Konsumsinya sebaiknya dibatasi, maksimal 10 butir per hari, dan hindari anggur saat perut kosong. Rambutan, manis, murah, tapi kaya fruktosa yang bisa meningkatkan kadar asam urat. Fruktosa berlebihan memicu pembentukan kristal di ginjal dan menimbulkan batu. Bagi lansia, makan rambutan sebaiknya tidak lebih dari 5-10 buah dalam sehari, dan selalu setelah makan utama. Pisang, buah penuh gizi tetapi tinggi kalium. Bagi ginjal sehat, pisang tidak berbahaya. Tapi bagi ginjal yang sudah lemah, kalium berlebih bisa menyebabkan jantung berdetak tidak teratur bahkan membahayakan nyawa. Cukup 1 buah per hari, dan bagi penderita penyakit ginjal sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Selain itu, rahasia paling penting dari pengalaman saya sebagai dokter nefrologi selama lebih dari 30 tahun adalah menjaga keseimbangan air dan garam setiap hari. Jangan terlalu sedikit minum, tapi juga jangan berlebihan. Gunakan rumus sederhana. Jumlah urin kemarin ditambah setengah liter sampai 1 liter. Jangan lupa bagi waktu minum sepanjang hari. Jangan menumpuk hanya di pagi atau malam saja. Garam pun demikian. Seringkali sahabat menganggap garam hanya dari apa yang terlihat ditaburkan di atas makanan. Padahal banyak garam tersembunyi dalam makanan instan, kalengan, bumbu jadi, dan camilan gurih. Batas maksimal konsumsi garam harian adalah 1 sendok teh, termasuk dari semua sumber makanan. Lebih baik gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jeruk nipis, jahe, atau kunyit untuk memperkaya rasa makanan. Sahabat lansia sehat, mari kita jadikan ginjal sebagai sahabat terdekat yang harus dijaga setiap hari. Ginjal tidak pernah istirahat. Ia bekerja siang malam membersihkan darah, mengatur cairan tubuh, menyaring limbah, dan membantu mengontrol tekanan darah. Sekali ginjal rusak, tidak bisa kembali seperti semula. Pengobatannya rumit, biayanya tinggi, dan berdampak besar terhadap kualitas hidup. Maka langkah terbaik adalah pencegahan. Setelah memahami semua penjelasan ini, saya ingin mengajak sahabat untuk menjawab satu pertanyaan penting dalam hati masing-masing. Apakah saya sudah memilih buah yang tepat hari ini? Jika belum, tidak ada kata terlambat. Mulailah dari 1 buah yang baik untuk ginjal. Gantilah anggur dengan apel. Tukar rambutan dengan pepaya. Kurangi pisang jika Anda sedang menjalani pengobatan tekanan darah tinggi. Dan yang paling penting, atur pola makan secara keseluruhan agar seimbang dan tidak berlebihan. Bayangkan sahabat bangun esok pagi dengan tubuh yang lebih ringan, tidak mudah lelah, tekanan darah lebih stabil, dan tidak perlu bolak-balik rumah sakit. Semua itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil hari ini. Cukup dengan 1 pilihan yang benar, 1 langkah sederhana, 1 piring buah yang tepat, sahabat bisa mencegah kerusakan ginjal yang permanen. Jika sahabat masih ragu harus mulai dari mana, mulai saja dari air putih dan jambu air. 2 hal ini adalah fondasi sederhana yang bisa segera diterapkan tanpa biaya besar. Berikan tubuh sahabat kesempatan untuk pulih. Ingatlah bahwa ginjal adalah organ yang sabar, tapi juga sensitif. Jika kita rawat dengan baik, ginjal akan menjaga kita dengan setia sepanjang hidup. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat lansia sehat yang sudah mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir. Saya percaya sahabat adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatannya, yang ingin tetap sehat, aktif, dan bermanfaat bagi keluarga hingga usia tua. Mari kita bentuk komunitas yang saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain untuk hidup sehat dan bahagia. Kalimat penutup yang saya ingin sahabat semua tanamkan dalam hati adalah, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Ginjal Anda akan berterima kasih kalau Anda mulai peduli sekarang juga. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman Anda. Tulis pengalaman atau pertanyaan sahabat di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel Lansia Sehat agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Di video-video berikutnya, kita akan membahas berbagai topik kesehatan lansia lain seperti cara menurunkan tekanan darah tanpa obat, makanan yang membantu tidur nyenyak,
serta strategi alami menjaga daya ingat agar tidak cepat pikun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari tetap semangat menjaga tubuh, menjaga pikiran, dan menjaga semangat hidup agar tetap sehat dan bahagia hingga usia lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.